Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman dan dosen Pak Denny, pengantar makroekonomi. Di sini kami kelompok 1 itu akan membahas bab 1 dari referensi buku pengantar ekonomi makro yang dikarang oleh Bapak Sadono Sukirno, di mana bab 1 itu adalah menerangkan tentang ruang lingkup analisis makroekonomi. Nah, sebelumnya saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya itu Saripudin. Saya sebagai pembuka di presentasi bab 1, dan nanti juga ada saudari April yang menyampaikan materi pertama, terus disusul dengan materi kedua oleh saudara Arya, materi ketiga oleh saudara Izul, materi keempat saudara Syahid Mustafa, dan nanti juga ada risam atau ringkasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, baik teman-teman, untuk bab 1, ruang lingkup analisis makroekonomi itu menjelaskan ada 5 substansi materi, di mana 5 substansi materi itu yang pertama adalah hal-hal pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi dan makroekonomi. Yang kedua adalah masalah-masalah pokok yang dihadapi perekonomian. Apa masalah-masalahnya itu? Yang pertama ada masalah pertumbuhan ekonomi, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang ketiga adalah alat pengamat atau indikator kegiatan ekonomi. Apa saja? Yang pertama ada pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, dan pendapatan per kapita. Yang kedua jumlah tenaga kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Yang ketiga indeks harga dan inflasi. Yang keempat kedudukan neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan kurs valuta asing. Tujuan-tujuan pelaksanaan kegiatan ekonomi, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, ringkasan, kesimpulan, dan penutup. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilianti Nurisnaini dari Ars University jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup analisis makroekonomi. Nah, di dalam bab ini kita akan sedikit menjelaskan corak dan ruang lingkup makroekonomi, yaitu dari aspek-aspek dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Nah, di dalam bab ini juga kita menerangkan 3 aspek, yaitu masalah makroekonomi utama, lalu berbagai jenis data utama yang digunakan untuk mengamati dan menilai prestasi kegiatan ekonomi ataupun masalah makroekonomi itu sendiri, dan juga kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah makroekonomi yang dihadapi saat ini. Lalu sebelum ke makroekonomi itu kan pasti ada mikroekonominya dulu. Tapi di sini kita kan ngejelasinnya tentang makroekonomi ya. Jadi dari mikroekonomi ke makroekonomi itu pasti ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu kalau di mikroekonomi itu perbedaan di antara keduanya dulu nih. Corak dari setiap analisis yang dibuatnya itu tuh sangatlah berbeda kan. Nah, kalau misalkan di mikroekonomi itu sendiri tuh menganalisisnya bagian-bagian kecil, dan yang dianalisisnya itu seperti konsumen, pasar, dan juga pengusaha. Nah, sedangkan untuk makroekonomi itu sendiri itu tuh kita ngejelasinnya lebih global dan lebih menyeluruh gitu sifatnya. Nah, selain perbedaan itu ada juga perbedaan lainnya. Kalau di mikroekonomi itu sendiri tuh kita harus mewujudkan efisiensi untuk menggunakan sumber daya serta mencapai kepuasan yang maksimum. Jadi kita tuh apabila kita mau memproduksi barang atau jasa, kita tuh harus bisa lebih efisien, harus lebih tepat waktu, dan harus lebih tepat lagi gitu untuk untuk menggunakan barang tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita mau produksi barang nih, nah kita tuh harus tepat gitu dalam memilih jenis apa nih yang mau kita pakai untuk menghasilkan barang tersebut gitu.
Nah, untuk kepuasannya sendiri tuh, jadi kalau misalkan kita bikin barang, terus kalau misalkan barang yang kita inginkan tuh sesuai apa yang udah kita plan sebelumnya, maka itu tuh akan mendapatkan kepuasan tersendiri gitu untuk kita sebagai orang yang memproduksi barang tersebut gitu. Nah, kalau misalkan di makroekonomi itu sendiri, itu tuh ada campur tangan dari pemerintah dan juga kebijakan-kebijakannya. Terus juga untuk dalam mengatasi masalah ekonomi ya yang dihadapi. Jadi kalau misalkan kita nih kayak memproduksi barang atau jasa, nah kita tuh apa sih namanya, punya ini kan, kayak misalkan ada problem gitu dalam produksi barang tersebut. Nah jadi kita tuh harus menilai dari kebijakan dan ada campur tangannya dari pemerintahan itu sendiri gitu. Jadi nggak langsung kita setiap sedang menghadapi masalah kita tuh kayak nginiin sendiri gitu, kayak mengatasi semuanya sendiri, enggak, tapi kayak harus ngikutin kebijakan yang ada dan campur tangan dari pemerintah itu tuh harus ada, seperti itu. Lalu ada isu utama dalam menganalisis makroekonomi. Nah, kita itu sebagai masyarakat harus bisa dalam memilih. Nah, dalam kegiatan memilih itu terdapat dua aspek. Yang pertama itu memproduksi barang dan jasa itu sendiri, dan yang kedua itu menggunakan barang dan jasa tersebut gitu. Lalu nah di situ tuh kita tuh kayak harus bisa kayak menentukan jenis barang yang perlu diproduksi gitu, kayak barang-barang apa aja nih yang mau diproduksi, terus jenis-jenis apa nih yang mau diproduksi. Lalu juga ada menentukan cara memproduksi yang lebih efisien. Jadi kayak kita tuh harus tahu gitu cara-cara produksi agar produksi barang yang kita produksi tuh bisa tepat gitu dan apa yang kita mau tuh tercapai gitu. Nah, terus juga kayak kita tuh harus tahu gitu untuk siapa barang itu akan diproduksi gitu. Jadi kayak waktu kita mau produksi barang, kita tuh harus tahu kita tuh mau memberikan barang tersebut kepada siapa, apakah kepada konsumen atau kepada suatu perusahaan atau bahkan ke pasar-pasar yang ada gitu. Jadi kita tuh harus tahu. Jadi kayak kita tuh udah ngeplan kayak, oh kita ngeproduksi barang ini untuk si A, si B atau dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga di dalam makroekonomi itu ada asal mulanya perkembangan analisis dalam makroekonomi. Nah, teori makroekonomi itu memberikan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berfungsi, menjalankan kegiatannya, serta menjelaskan juga bahwa masyarakat yang memiliki faktor produksi yang terbatas tapi juga mempunyai keinginan sendiri gitu untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas. Jadi walaupun kita mempunyai faktor produksi yang sangat-sangat terbatas, tapi kita juga harus punya keinginan dalam diri kita untuk memperoleh barang dan jasa tersebut agar tidak terbatas gitu. Jadi nggak ada batasnya sama sekali gitu. Walaupun faktor produksinya itu terbatas, kayak misalkan mesinnya kurang atau misalkan apa ya, alat-alatnya kurang, tapi keinginan kita untuk mendapatkan barang tersebut itu tuh nggak harus terbatas gitu. Jadi kalau misalkan kita maunya segini, ya kita harus bisa ngedapetin itu gitu. Lalu selanjutnya itu tuh ada isu-isu yang tidak diliputi oleh teori makroekonomi itu sendiri. Kan tadi ada isu-isu utamanya. Nah, ini tuh ada isu-isu yang tidak diliputi, maksudnya kayak tumpuan analisis dari mazhab klasik. Nah, pada dekade 1930-an, ahli ekonomi itu tidak mempermasalahkan isu dan masalah yang ada, terutama masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang ada pada saat itu. Nah, ahli ekonomi itu yang termasuk mazhab klasik yaitu
ahli ekonomi yang ada pada zaman Adam Smith di tahun 1776 dan pada zaman Keynes pada tahun 1936 yang tidak membuat analisis mengenai masalah pengangguran, inflasi, kestabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi pada zaman Adam Smith dan Keynes itu tuh nggak ada sama sekali mempermasalahkan tentang itu semua. Nah, lalu ada perkembangan dari teori makroekonomi itu sendiri. Nah, pada tahun 1929 sampai 1932 terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia. Nah, negara pertama yang mengalami kemunduran ekonomi itu sendiri dan berdampak bagi seluruh dunia itu yaitu Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini tuh negara pertama yang mengalami kemunduran dan mempunyai dampak yang sangat besar kepada negara-negara lain gitu. Nah, kemerosotan itu tuh, kemunduran itu tuh menyebabkan banyaknya pengangguran yang ada dan menimbulkan itu tadi banyaknya negara-negara yang terdampak. Bahkan negara-negara miskin pun ikut terdampak karena kemunduran ekonomi yang ada di negara Amerika Serikat tersebut. Nah, oleh sebab itu, ahli ekonomi yang berasal dari Inggris yang bernama John Maynard Keynes yang menjadi ahli ekonomi itu akhirnya memberikan landasan teori makroekonomi modern. Nah, asalnya kan negara tersebut tuh mungkin memakai mazhab yang klasik kan, yang ada pada zaman Adam Smith dan Keynes itu sendiri. Nah, waktu pas ada ahli ekonomi yang dari Inggris itu, akhirnya landasan teori makroekonominya itu diubah jadi teori makroekonomi modern yang asalnya klasik jadi modern seperti itu. Nah, terus ada pandangan utama dari teori Keynes itu sendiri. Di ekonomi yang berasal dari Inggris yang bernama John Maynard Keynes yang menjadi ahli ekonomi itu akhirnya memberikan landasan teori makroekonomi modern. Nah, asalnya kan negara tersebut tuh mungkin memakai mazhab yang klasik kan, yang ada pada zaman Adam Smith dan Keynes itu sendiri. Nah, waktu pas ada ahli ekonomi yang dari Inggris itu, akhirnya landasan teori makroekonominya itu diubah jadi teori makroekonomi modern yang asalnya klasik jadi modern seperti itu. Nah, terus ada pandangan utama dari teori Keynes itu sendiri. Menurut pandangan Keynes itu tuh ada dua aspek. Nah, yang pertama itu landasan kepada keyakinan ahli ekonomi klasik bahwa penggunaan tenaga kerja penuh itu tuh masih ada kan, kalau yang masih pakai mazhab yang klasik itu. Nah, dan juga pertumbuhan ekonomi yang selalu teguh dicapai. Jadi pada saat kita memakai mazhab klasik atau ada para ahli ekonomi klasik, itu tuh pertumbuhan ekonominya itu selalu kayak teguh gitu dan selalu bisa dicapai seperti itu. Saya Muhammad Arya Wirata. Di sini saya akan menjelaskan masalah utama dalam perekonomian. Masalah makroekonomi utama yang selalu dihadapi suatu negara. Masalah-masalah tersebut diantaranya, pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Tetapi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Sehingga dengan demikian, perkembangan ekonomi lebih lambat dari potensinya. Kedua, masalah pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang dalam angkatan kerja
ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Nah, mengapa ini terjadi? Nah, hal ini terjadi karena kekurangan pengeluaran agregat. Nah, di samping itu ada faktor-faktor lain. Di antaranya, pertama, satu, ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Kedua, para pengusaha yang sudah menggantikan sumber daya manusianya ke mesin. Yang ketiga, skill yang kurang mumpuni di industri. Kemudian apa sih akibat buruk dari pengangguran ini? Pertama, ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapat pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Nah, hal ini menyebabkan berkurangnya royalitas dalam perekonomian. Di samping itu, pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk atas diri dan keluarganya. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial suatu negara akan menimbulkan efek yang buruk pada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan dalam jangka panjang. Yang ketiga, masalah ketidakstabilan ekonomi. Perekonomian tidak selamanya stabil dan teratur. Ada masanya mengalami kenaikan dan penurunan. Pergerakan dalam jangka waktu yang panjang dinamakan konjungsur atau siklus ekonomi. Yang keempat, masalah inflasi. Nah, inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Faktor penyebab inflasi ini diantaranya satu, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Yang ketiga, kenaikan harga barang yang diimpor. Yang keempat, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa dibagi pertambahan produksi dan penawaran barang. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat dari pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Kemudian apa sih akibat dari inflasi ini? Pertama, inflasi biasanya berlaku lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Hal ini menyebabkan pendapatan kemakmuran mengalami pemerosotan dan akhirnya tingkat kemakmuran segolong masyarakat mengalami penurunan. Kedua, investasi berkurang. Yang ketiga, ekspor berkurang dan impor bertambah. Kemudian, ketidakseimbangan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian suatu negara. Dalam neraca pembayaran ada yang disebut perekonomian terbuka, yaitu suatu perekonomian yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya dengan kegiatan utamanya ekspor dan impor. Selain itu, aliran modal untuk investasi juga berlaku di antara berbagai negara. Dalam neraca pembayaran yaitu suatu ikhtisar yang disusun secara sistematik dengan teknik akuntansi yang menunjukkan aliran pembayaran dari luar negeri ke dalam negeri atau dari dalam negeri ke luar negeri. Komponennya yaitu penerimaan ekspor, pembayaran impor, penerimaan modal asing, pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Neraca perdagangan menunjukkan keseimbangan tata ekspor dan impor. Apabila terjadi defisit, itu berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dan dari luar negeri, yaitu impor lebih besar dari ekspor, atau pengalihan modal yang terlalu banyak ke luar negeri. Nah, dampaknya apa sih dampaknya gitu? Dampaknya yang pertama, konsumen banyak menggunakan produk impor, ekonomi menurun, harga valuta asing naik, harga impor mahal. Yang kedua, munculnya masalah inflasi dan masalah pengangguran. Terima kasih.
Bapak. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dibawakan sebelumnya oleh teman saya, yaitu alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian pada suatu tahun tertentu dan perubahannya dari satu periode ke periode lainnya. Ruang lingkup analisis makroekonomi, alat pengamat prestasi kegiatan perekonomian atau indikator makroekonomi yang terutama adalah 1. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. 2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. 3. Tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang kelima, kestabilan nilai mata uang domestik. Mari kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama, pendapatan nasional. Data pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia mempunyai peranan penting dalam menggambarkan yang pertama, tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai. Yang kedua, perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Mengukur prestasi kegiatan ekonomi. Dalam konsep yang lebih spesifik, pengertian produk nasional atau pendapatan nasional di atas dibedakan kepada dua pengertian. Yang pertama, produk nasional bruto yang disingkat PNB dan produk domestik bruto yang disingkat PDB. Produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara sesuatu negara dinamakan produk nasional bruto, sedangkan produk domestik bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri milik warga negara dan orang asing. Dalam suatu negara, dari anti pengertian PNB dan PDB dapat disimpulkan bahwa kedua-duanya konsep tersebut pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional real, yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB menurut harga tetap, yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat persentase pertambahan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB yang berlaku dari tahun ke tahun. Kemudian tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu 1. Jumlah penduduk yang berusia di antara 15 tahun dan 64 tahun, dan yang kedua, jumlah penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun yang tidak ingin bekerja. Contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain. Jumlah penduduk dalam golongan 1 dinamakan usia kerja dan pendudukan dalam golongan. Kedua, dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian, angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam satu dengan jumlah penduduk dalam. Dan yang kedua, perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, dan dinyatakan dalam persen dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian, uraian berikut menerangkan cara untuk menghitung pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam suatu perekonomian yang tergolong sebagai penduduk usia kerja berjumlah 14.800.961 orang, tetapi hanya sebanyak
9.100.248 orang yang tergolong sebagai angkatan kerja. Di antara angkatan kerja tersebut, orang mempunyai pekerjaan berdasarkan kepada data di atas tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Indeks harga dan tingkat inflasi. Kenaikan harga-harga yang berlaku dari satu waktu ke waktu lainnya tidak berlaku secara seragam. Kenaikan tersebut biasanya berlaku ke atas kebanyakan barang, tetapi tingkat kenaikannya berbeda. Ada yang tinggi persentasinya dan ada yang rendah. Di samping itu, sebagian barang tidak mengalami kenaikan. Berlakunya tingkat perubahan harga yang berbeda tersebut menyebabkan indeks harga perlu dibentuk untuk menggambarkan tingkat perubahan harga yang berlaku dalam suatu negara. Kemudian, cara membentuk indeks harga. Untuk membentuk indeks harga, 3 langkah yang perlu dilakukan. 1. Memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga. Yang kedua, menentukan jenis-jenis barang yang perubahan harga-harganya akan diamati untuk membantu indeks harga. Dan ketiga, menghitung indeks harga. Menentukan tingkat inflasi. Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke satu tahun lainnya. Untuk menentukan perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Kemudian kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca pembayaran memberikan beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi di antara satu negara dengan negara-negara asing. Neraca pembayaran mendapatkan data yang memberi gambaran tentang lalu lintas perdagangan dan dana dari satu negara ke berbagai negara lain dalam satu tahun. Kemudian data komponen penting dari neraca pembayaran yang perlu diperhatikan adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan dan aliran modal. Pertama-tama, neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Defisit dalam neraca perdagangan yang disebabkan oleh impor yang melebihi ekspor mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di dalam negeri dan masalah pengangguran yang lebih serius akan dihadapi. Masalah lain yang mungkin timbul adalah kehilangan kepercayaan orang terhadap prospek ekonomi negara tersebut dalam jangka panjang. Sebagai akibat, modal dalam negeri akan mengalir keluar dan modal luar negeri tidak akan ditanam di negara tersebut. Akibat-akibat buruk seperti ini menyebabkan berbagai negara berusaha untuk menghindari masalah defisit dalam neraca perdagangan dan aliran modal. Neraca keseluruhan, neraca pembayaran. Dalam melihat prestasi hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain perlu diperhatikan kedudukan keseimbangan keseluruhan. Di samping menunjukkan data ekspor dan impor, informasi penting lain yang dapat dilihat dari suatu neraca pembayaran adalah aliran modal. Aliran modal jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, pada hakikatnya neraca pembayaran menunjukkan pertimbangan mutasi-mutasi keuangan dari suatu negara ke negara lain. Perimbangan ini dinamakan neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan yang negatif dan dinamakan defisit neraca pembayaran berarti mutasi-mutasi keuangan luar negeri adalah lebih banyak dari yang diterima dari luar negeri. Di samping dapat menunjukkan besarnya defisit yang dialami dalam suatu waktu tertentu, dari neraca pembayaran dapat juga dilihat sebab-sebab yang menimbulkan defisit tersebut. Mungkin sebabnya adalah lebih besar impor daripada ekspor. Di samping itu, ia dapat disebabkan pula oleh pengaliran modal yang terlalu besar ke luar negeri. Yang terakhir, kestabilan kurs valuta asing. Salah satu alat pengukur lain yang selalu digunakan untuk menilai keteguhan sesuatu ekonomi adalah perbandingan nilai sesuatu mata uang asing, misalnya dolar US dengan nilai mata uang domestik, misalnya rupiah. Perbandingan itu dinamakan kurs valuta asing. Kurs valuta asing dapatnya dipandang sebagai harga dari sesuatu mata uang asing. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah neraca keseluruhan.
Neraca keseluruhan yang mengalami defisit cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing. Dan sebaliknya, apabila neraca pembayaran tebu surplus dalam neraca keseluruhan dan cadangan valuta asing yang dimiliki negara terus-menerus bertambah jumlahnya. Demikian materi yang saya sampaikan. Kemudian sisa dari materi yang akan dibawakan oleh kelompok ini saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Nama saya Syahid Ahmad Apandi Mustafa. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi yang akan dilakukan suatu negara sangat tergantung kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Oleh sebab itu, di dalam membicarakan mengenai bentuk-bentuk kebijakan ekonomi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih tujuannya. Apa sih tujuannya dari kebijakan makroekonomi ini? Pada umumnya, kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang khususnya tentang perekonomian di suatu negara. Ada juga 5 tujuan dalam kebijakan makroekonomi ini, yaitu yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Jadi, selain adanya tujuan umum, ada juga tujuan-tujuan yang lainnya. Yang bisa saya sebutkan itu hanya ada 5. Yang pertama yaitu menstabilkan kegiatan ekonomi. Maksudnya, saya yakin dan pastinya di setiap negara itu sangat mengharapkan, menginginkan dan mengidam-idamkan lah gitu kestabilan ekonomi. Karena di setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang memang stabil, ada yang sedang naik, ada yang sedang turun, dan lain sebagainya. Jadi kestabilan ini itu adalah sesuatu hal yang diidam-idamkan oleh suatu negara. Oleh karena itu, tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu yang lain. Apabila pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dapat menimbulkan inflasi, maka inflasi ini tidak dapat dikendalikan. Kemerosotan tidak akan menjamin kewujudan kestabilannya ekonomi, yang nantinya akan terjadinya suatu pengangguran dan tidak kestabilannya harga-harga serta neraca pembayaran. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Maksudnya, berusaha mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi itu merupakan cita-cita yang paling ideal kalau dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya. Apabila suatu masyarakat dapat mencapai tujuan ini, dengan sendirinya tujuan-tujuan lainnya pun akan mencapai suatu
kestabilan, akan mencapai sesuatu yang luar biasa dalam suatu negara. Terus yang ketiga yaitu menghindari masalah inflasi. Telah ditunjukkan bahwa inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk atas kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ada kalanya juga inflasi berlaku sebagai akibat ketidakstabilannya politik dan ekonomi suatu negara. Tetapi sering sekali inflasi berlaku sebagai akibat permintaan masyarakat yang terlalu berlebihan. Pertambahan penawaran uang yang berlebihan dan kenaikan dalam biaya produksi. Terus yang keempat yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Tujuan ini merupakan tujuan makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke periode lainnya. Faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam kuantitas dan kualitasnya. Sedikit-sedikitnya ada dua alasan yang menjadi penyebab suatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang, seperti untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Yang kelima, mengukuhkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Ini adalah tujuan yang terakhir, yaitu merupakan satu pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana sektor luar negeri dalam menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Ini menurut pengalaman krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1999. Dalam sejarah tersebut, terjadinya suatu efek buruk terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri. Karena cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Seperti itu salah satu contohnya. Dan cukup untuk tujuan sampai di situ. Lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke dalam poinnya, yaitu membentuk kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Beberapa bentuk kebijakan ekonomi dapat dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuannya yang telah diterangkan seperti yang tadi. Saya sudah menjelaskan tentang tujuan kebijakan makroekonomi. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan penawaran. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, ya, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran yang agregat. Salah satu komponen dari pengeluaran agregat adalah penanaman modal atau investasi oleh perusahaan-perusahaan.
Dengan demikian, salah satu cara yang dapat dijalankan pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat ialah dengan mempengaruhi penanaman modal. Apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian, pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran. Menurunkan suku bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai pemerintah dengan menjalankan kebijakan moneter. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan bunga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntunan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan. Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan juga meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Seperti itu. Cukup sekian dari saya menjelaskan tentang kebijakan makroekonomi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari bab 1 yang telah dipresentasikan oleh kelompok kami tadi, yaitu tentang ruang lingkup makroekonomi. Nah, jadi intinya adalah makroekonomi itu adalah teori dasar kedua dalam ilmu ekonomi. Teori lainnya mikroekonomi. Teori mikroekonomi itu menganalisis kegiatan suatu perekonomian dengan melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Nah, jadi kalau makroekonomi itu adalah melihat kegiatan ekonomi dengan memperhatikan gambaran kegiatan ekonomi secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Nah, jadi dari segi analisisnya, mikroekonomi itu ada 3 persoalan. Yang pertama adalah apakah jenis barang-barang yang diproduksikan? Yang kedua, bagaimanakah caranya barang-barang tersebut diproduksikan? Yang ketiga, untuk siapakah barang-barang tersebut diproduksikan? Nah, sementara analisis makroekonomi itu menerangkan 3 poin. Yang pertama adalah bagaimanakah kegiatan ekonomi ditentukan dan apakah faktor-faktor penentunya. Yang kedua, masalah-masalah apakah yang selalu dihadapi setiap perekonomian? Yang ketiga, apakah tujuan-tujuan kebijakan pemerintah dan bagaimanakah bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, itu perlu diperhatikan data statistik yang menggambarkan perusahaan-perusahaan dalam kegiatan ekonomi negara. Data statistik tersebut dinamakan indikator makroekonomi. Dalam analisis makroekonomi yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional itu ada yang namanya PDB dan PNB. Yang kedua adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan tingkat pengangguran, dan yang terakhir adalah inflasi dan neraca pembayaran. Jadi, kegiatan ekonomi yang tidak efisien itu menimbulkan berbagai masalah makroekonomi. Itu diantaranya ada pengangguran, pertumbuhan yang lambat, inflasi, dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Dalam mengatasi masalah yang dihadapi, kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang telah diterangkan dibedakan kepada 3 bentuk tindakan. Apa sih 3 bentuk tindakan itu?
Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa itu kebijakan fiskal. Nah, jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang akan dibuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Yang kedua, tindakan apa? Yang kedua adalah tindakan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan adalah membuat perusahaan dalam penawaran uang atau suku bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Nah, teman-teman, dalam kebijakan ini dilakukan dengan mengurangi pajak, memberikan insentif fiskal, memberi subsidi, dan menyediakan infrastruktur yang baik untuk menaikkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan, mengembangkan infrastruktur, dan membuat peraturan yang kondusif kepada suasana usaha yang baik juga perlu dilakukan. Alhamdulillah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami yang telah menjelaskan bab 1 tentang ruang lingkup dan analisis makroekonomi yang dikarang oleh Bapak Sardono Sukirno. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.